jadi suwir gini. Enak banget ini. Rasanya mantap. Salah satu sentra pembuatan abon sapi di Indonesia adalah Kota Salatiga, Jawa Tengah. Abon merupakan makanan tradisional khas daerah Jawa dan Bali yang terbuat dari daging. Ada banyak jenis atau bahan abon, dan yang paling banyak dijumpai yaitu abon dengan bahan daging sapi. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatannya, saya kali ini mendatangi rumah produksi milik Surini yang berada di Kota Salatiga. Kebetulan dari beberapa rumah produksi yang ada di tempat ini yang sedang produksi membuat abon sapi. Masih seputar olahan makanan di Salatiga. Kali ini saya penasaran dengan ini, daging yang dibuat, abon, sampai lupa. Ya, jadi proses pembuatan abon seperti apa ini saya udah sampai di salah satu perajinnya. Ini yang jelas bahan bakunya utama itu daging ya, Bu. Terus bumbu-bumbu nanti ya. Untuk membuat abon tidak cukup waktu 1 hari. Proses awal yaitu merebus daging sampai dengan mengolah menjadi abon diperlukan waktu 2 hari. Pertama-tama, rebus daging sapi yang telah dicampur bumbu, sereh, dan daun salam selama beberapa jam hingga daging empuk. Ini dagingnya rebusnya berapa lama, Bu? Dagingnya rebusnya sekitar 5-6 jam. 5-6 jam. Nah, ini tinggal ngangkat ya, udah direbus dari kemarin ya. Pokoknya dari ngerebus daging sampai nanti tetek bengeknya, ikuti terus ya dalam segmen Sehari Menjadi. Saya mau ngangkat daging. Selain merebus daging, bahan lain yang harus dipersiapkan sehari sebelumnya adalah kacang tanah. Kacang tanah juga direbus dalam waktu yang cukup lama sampai kacang tanah benar-benar empuk. Sini saya coba tak angkat, tak bantuin pokoknya, Mas. Ini daging kalau udah direbus selama berapa? 6 jam. Ini udah ini ya, Bu ya? Udah ini, udah empuk, udah medok. Wah. Dagingnya juga pas ngerebus nggak dipotong-potong ya? Ya, cuma sengaja besar-besar. Sambil menunggu daging ditiriskan, saya menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dicampur dengan daging. Haluskan bawang putih dan bawang merah. Karena jumlahnya banyak dan agar lebih efisien, saya menggunakan alat penggiling seperti ini. Berat ya, berat. Berat ternyata. Berat. Untuk mengolah daging sebanyak 40 kg diperlukan bawang merah dan bawang putih sebanyak 6 kg. Bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan selanjutnya digoreng seperti ini sampai harum. Masak besar. Bumbunya aja segini banyak ini loh. Ini baru bumbu 2 komponen ya. Bawang merah sama bawang putihnya. Belum lagi sama bumbu-bumbu yang lain tentunya masih banyak. Selanjutnya, menggiling kacang tanah. Kacang tanah yang sudah direbus selama 5 jam kemudian digiling halus. Proses penggilingan kacang juga sudah menggunakan mesin penggiling seperti ini. Saya penasaran dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan di dalam ember ini. Apa saja ya bumbunya? Nah, ini selanjutnya bumbu yang tidak terlihat ini harus dijelaskan. Ini bumbunya apa saja nih, Pak? Jinten, ketumbar, garam, gula Jawa. Oh, ini ada jinten, ketumbar, gula Jawa, garam. Ini. Udah, bentuknya seperti ini, nanti tinggal langsung dicampur sama ini, sama bawang merah, bawang putih yang tadi sudah digoreng. Wah. Aromanya udah harum. Untuk memberikan cita rasa manis, tambahkan gula pasir ke dalam adonan bumbu. Kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.
Proses mengaduk atau mencampur bumbu dilakukan secara manual seperti ini. Cukup berat juga ternyata. Tahap selanjutnya, bumbu yang sudah disiapkan tadi kemudian dicampur dengan kacang yang sudah saya giling. Untuk 40 kg bahan daging sapi, bumbu dibagi menjadi 3 tempat. Seluruh bumbu dicampur dan diaduk sampai merata. Nih kalau kita lihat tekstur daging sapi kalau udah direbus lama jadinya ternyata gini nih. Udah jadi suwir gini. Suwir. Nih kalau ini kebetulan nggak dipotong-potong jadi kelihatan panjang-panjang ya. Tuh. Sebelum mencampur bumbu dengan daging yang sudah disuwir-suwir, tambahkan santan yang sudah direbus pada bumbu. Aduk hingga merata dan saatnya masukkan daging yang telah disuwir-suwir tadi. Aduk terus hingga bumbu meresap ke dalam daging. Ini harus diaduk terus sampai semua menyatu bumbu sama dagingnya. Sampai benar-benar ini menyatu. Kurang lebih seperti ini nih. Nanti baru setelah ini tinggal digoreng. Tahap selanjutnya adalah proses menggoreng. Untuk 40 kg daging sapi diperlukan 7-8 kali menggoreng. Untuk 1 kali menggoreng sampai matang diperlukan waktu paling cepat 30 menit. Wah, prosesnya lama juga ya. Proses gorengnya kurang lebih 30 menit. Terus digoreng-goreng terus ini loh. Ini masih. Selanjutnya, abon yang sudah matang ditempatkan di dalam karung seperti ini. Ini adalah proses memisahkan abon yang sudah matang dengan minyak agar kadar minyak di dalam abon berkurang. Caranya seperti ini, dipres. Ditampung ini tinggal dipres. Jadi karena minyaknya itu banyak banget ya. Proses gorengnya ini kan kelihatan banget nih. Ini tinggal kita press. Panas ya? Saya pengen ngangkat ya. Jadi yang tadi itu memang panas-panas semua ya, beresiko. Jadi pengen ngangkat malah nggak boleh karena ini panas banget ya, ini baru matang. Aroma harum dari abon yang sudah matang menggoda hidung saya, menggugah hati untuk segera mengambil nasi dan mencicipi abon sapi hangat. Wah, ini ya. Tekstur dagingnya kelihatan tuh. Udah ada kayak rambut-rambutnya halus. Ini wah, enak banget ini. Nanti saya nyari nasi panas. Rasanya mantap abonnya. Surini sudah 20 tahun lebih membuat abon. Awalnya produksi kecil-kecilan hanya untuk memenuhi pesanan keluarga dan teman-teman saja. Namun seiring waktu dan abon yang diproduksi, semakin banyak pelanggan dari luar kota. Kalau pasarnya, Bu? Pasarnya saya malah di Salatiganya nggak ada. Ke Jakarta sama ke Bandung. Oh, gitu. Jakarta, Bandung, terus ada juga yang ke Madiun, tuh ada juga yang ke Rembang. Ke Madiun itu teman saya, kalau ke Rembang anak saya. Ke Rembang juga nitip kan, jadi sales dia, jadi nitip ke toko-toko gitu. Kalau harganya, Bu? Harganya yang ini 120, yang ini 250 gram, harganya 45.000. Kalau yang kecil yang itu 100 gram harganya 18.000. Tidak hanya Surini, di kota Salatiga juga banyak rumah produksi abon. Ada abon sapi, abon ayam, dan memiliki beberapa rasa. Ada yang abon rasa gurih, manis, dan pedas.
Nah, setelah menikmati suasana kota Salatiga dengan berbagai kuliner yang ada di sini, pada bagian akhir jangan lupa ini kita beli oleh-oleh ada macam-macam. Tapi yang jangan sampai kelewat ini, abon ini cukup khas dari Salatiga. Nah, pokoknya kalau ke Salatiga nikmati abonnya. Ada banyak mereknya, ada banyak produksi baik pabrikan maupun yang rumahan. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.